Halo teman-teman, kita membayangkan ya, kalau seandainya kadang-kadang kita suka ada di kamar tidur ya, di rumah rileks, santai aja, nggak ngapa-ngapain. Kadang apa yang sering kita lakukan kalau di kamar tidur? Bukannya mungkin ada yang nonton, ada yang belajar, ada yang mungkin baca, ada yang ngapain ya. Tapi paling sering kita biasanya ngapain? Ngemil dan membawa makanan ke dalam tempat tidur. Ketika kita bawa makanan dalam tempat tidur, kadang-kadang sebagian dari kita kadang-kadang punya yang namanya budaya bersih yang rendah gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Kadang-kadang setiap kali bawa makanan, terkadang-kadang suka dibuang sembarangan. Buang satu, buang lagi dua, buang lagi tiga, buang lagi empat. Kadang-kadang mungkin bekas minuman, kadang-kadang bekas snacking, kadang-kadang bekas makanannya sendiri, kadang-kadang tulang-tulang ya. Kalau misalnya kadang-kadang makanannya besar, akhirnya berantakan dengan sampah yang ada di kamar kita yang dilakukan oleh ulah perilaku kita. Sehingga yang terjadi adalah tercium satu hal, yaitu adalah bau yang mungkin sebenarnya baunya bukan wangi ya, tapi baunya tidak sedap. Nah sekarang pertanyaan saya sama teman-teman sekalian, ini saya tanya sama Imam juga. Gimana caranya supaya biar bau ini hilang? Gimana caranya? Mungkin ambil sampahnya. Betul, ambil sampahnya ini semua dan buang keluar. Jadi penyebabnya, problemnya adalah disebabkan karena perilaku ya, yaitu adalah buang sampah. Nah berarti ini problemnya kan, berarti solusinya yaitu adalah ambil sampah, buang keluar. Sesederhana itu. Jadi jawabannya adalah cukup dengan perilaku saja. Tapi uniknya, bagaimana kalau seandainya jawaban saya kepada teman-teman adalah sebagai berikut. Sampahnya udah dibuang nih sama teman-teman. Lalu saya bilang, bagaimana teman-teman caranya untuk supaya biar baunya bisa hilang? Lalu kata teman-teman bilang gini, oh caranya gampang. Bukan kata teman-teman, kata saya ke teman-teman. Oh bukan dengan cara yang teman-teman anjurkan pada saya, tapi saya bilang caranya gampang. Obat pewangi ruangan, tinggal semprotin aja. Loh, jadi nggak dibuang Mas Adek sampahnya, nggak usah, tinggal obat pewangi ruangan disemprotkan saja. Ketika disemprotkan apa yang terjadi? Jadi baunya tidak terasa, tapi masalahnya adalah obat pewangi ruangannya habis, baunya tambah nggak? Tambah. Ketika obat pewangi ruangannya ditambahin lagi, baunya tambah lagi nggak? Tambah lagi ketika makin hari makin habis. Dan makin hari baunya ternyata makin berlipat-lipat lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah tau lah Mas Ade kan, ya udah ambil aja sampahnya keluar. Tapi saya bilang apa sama teman-teman? Enggak, jangan. Yang kita lakukan adalah apa? Yaitu adalah tingkatkan dosis obat pewangi ruangan. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Terjadi yang disebut dengan namanya konsekuensi, atau yang disebut dengan namanya dampak samping daripada penggunaan obat pewangi ruangan, yaitu adalah mabuk karena kena dengan berbagai hal tadi, bau-bauan itu tadi campur aduk. Nah intinya dari cerita ini sebenarnya saya cuma mau mengatakan kepada teman-teman, uniknya dalam urusan kesehatan kadang-kadang yang kita lakukan sebenarnya mirip dengan cerita ini teman-teman sekalian. Yaitu adalah apa? Coba kalau kita tanya, kalau seandainya teman kita pola makannya nggak bagus, makan sembarangan, gulanya berlebihan karena mengkonsumsi karbohidrat, akhirnya gula darahnya meningkat. Apa yang dilakukan? Perilakunya adalah apa? Yaitu adalah karena makan gula atau karbohidrat kebanyakan. Berarti solusinya adalah apa? Solusinya katanya makan obat buat menurunkan kadar gulanya. Berarti memakai obat pewangi ruangan. Ketika dia tekanan darahnya tinggi gitu, karena lemaknya berlebihan dan sebagainya, karena gulanya akhirnya dikonversikan kepada lemak, menjadi lemak, pada saat itu tekanan darahnya tinggi. Apa yang dilakukan? Beli obat buat menurunkan tekanan darah. Kembali lagi dia pakai obat pewangi ruangan. Bukannya apa? Bukan mengatur pola makannya. Apalagi kalau seandainya kolesterolnya tinggi. Padahal kolesterol sesungguhnya adalah sebuah ambulans yang memang
ketika ada satu insiden kejadian terjadi sebuah inflamasi, makanya liver memproduksi kolesterol, dan pada saat itulah makanya kenapa plak itu disebut sebagai antiinflamasi. Apa yang dilakukan ketika kolesterolnya hadir? Yang dilakukan adalah bukan merubah ulah perilakunya, tapi yang dilakukan adalah pakai obat wangi ruangan, yaitu adalah apa? Dengan membeli atau mengkonsumsikan obat buat menurunkan kolesterol. Ketika darahnya kental, pakai obat buat pengencer darah, dan seterusnya. Artinya apa yang terjadi dengan contoh seperti hari ini, kita akan bisa lihat kita harus hidup dengan apanya teman-teman sekalian. Kalau kita tetap menggunakan obat-obatan tersebut, akhirnya kita harus hidup dengan dampak samping atau konsekuensinya. Padahal yang harus dilakukan adalah apa? Ubah perilaku kita. Teman-teman sekalian, kita bisa paham ya bahwa berbagai penyakit hampir sebagian besar, mungkin jangan-jangan kalau menurut saya bahkan 100% ya, atau 99% ya, karena 1% mungkin karena ada satu dan lain hal ya, mungkin juga bisa karena kecelakaan dan sebagainya ya, tapi mayoritas kalau saya boleh jujur semua disebabkan karena ulah perilaku kita sendiri. Kalau teman-teman lihat daripada klaim BPJS Kesehatan ya, asuransi sosial, negara mempunyai satu itikat mulia memberikan biaya pengobatan pengobatan, tapi kalau kita lihat profilnya hampir sebagian besar penyakit-penyakitnya adalah disebabkan karena ulah perilaku kita. Penyakit-penyakit degeneratif yang disebabkan karena apa? Karena kebanyakan dari kita antara lain misalnya mulai dari resistensi insulin, akhirnya berpengaruh ke metabolic syndrome, akhirnya berpengaruh ke berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah, berhubungan dengan pernafasan, berhubungan dengan arthritis, berhubungan dengan banyak hal termasuk sampai cancer dan sebagainya. Begitupun juga dengan yang namanya hari ini yang disebut dengan namanya oportunis, yaitu adalah apa? Yaitu adalah kuman, bakteri, virus dan sebagainya ya, sebagai salah satu daripada jenis toxicity yang ada dalam tubuh manusia yang disebabkan karena kita menjadi tuan rumah yang baik bagi si oportunis ini sehingga dia mengambil kesempatan itu. Makanya kenapa yang harus kita lakukan adalah apa? Mungkin nggak saya merubah perilaku saya dengan punya pola hidup yang sehat. Pada saat itulah kita menjadi tuan rumah yang buruk baginya. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi sekali lagi yang kita lakukan justru sesungguhnya adalah memang di satu sisi kita belajar untuk bagaimana caranya menghadapi ketidakterjangkitan. Tapi yang jauh lebih penting adalah yang kita lakukan adalah punya atau menjadi tuan rumah yang buruk. Pada saat itulah mau tamu siapapun yang datang tidak akan bisa nyaman mengambil kesempatan kepada kita. Makanya kenapa saya katakan ibarat kayak event, kejadian, problem, masalah, penyakit hari ini nomor 19, 20, 21 terus menerus, silahkan semuanya, tapi nasib kesehatan kita ada di tangan diri kita sendiri. Di satu sisi kita lakukan yang namanya protokol sehat, proteksi dari luar. Tapi yang paling utama yang harus tidak boleh dilupakan yaitu adalah melakukan apa teman-teman sekalian? Protokol sehat, proteksi dari dalam. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, makanya nanti kita akan punya kecenderungan terus menyalahkan ya, budaya menyalahkan bahwa saya sakit disebabkan karena ulah perilaku orang lain. Ada sebab itu sekali lagi kita take ownership. Ownership itu artinya kita miliki. Ibarat kayak saya punya kekayaan, saya mau miliki. Saya punya keahlian, saya mau miliki. Bahkan ibaratnya saya punya pacar, saya mau miliki gitu ya. Tapi uniknya kita pada saat kita punya problem, kita nggak mau miliki. Paham nggak teman-teman sekalian? Problem itu kita take it, kita miliki. Ya, jadi begitu pun juga hari ini. Ketika kita ada masalah situasi ini, we take ownership. Itu yang disebut dengan namanya proaktif. Artinya apa? Kita being responsible. Responsible itu apa? Artinya bahasa Indonesianya yaitu adalah kita bertanggung jawab. Tapi responsible dari katanya sendiri adalah ability, kemampuan to choose our response. Nah, terhadap event. Nah, jadi eventnya kali ini adalah eventnya apa? Eventnya misalnya kesakitan, ada musim infeksi, ada apa. Tapi kita bisa memilih opsi cara pandang mana yang kita mau pilih. Jadi being proaktif atau being responsif itu kita tidak mau being reaktif. Tapi kita being responsif artinya apa? Artinya kalau responsif kita memberikan waktu sedikit untuk kita tarik nafas, buang, untuk kita dapat
satu opsi cara pandang yang menguatkan atau yang melemahkan hati yang mau kita ambil, kita pilih. Nah, itu yang disebut yang namanya being responsive. Jadi kita berusaha untuk memilih, choose respon mana yang kita mau ambil. Hari ini kita choose respon kita terhadap situasi ini, yaitu adalah apa? Saya akan jadikan ini sebagai sebuah hikmah, pembelajaran, reminder bagi diri saya untuk apa teman-teman sekalian? Untuk merubah ulah perilaku saya. What is the normal? Kalau istrinya orang bilang normalnya saya masih merokok, pola hidupnya tidak sehat, makan sembarangan, kadang-kadang olahraga juga jarang. What is the new normal? Saya rubah pola hidup saya mau lebih rajin olahraga, saya mengatur pola makan saya mau banyak kegiatan-kegiatan yang mengarahkan saya pada sehat. Itu yang disebut dengan namanya flattening the curve sesungguhnya. Pahami ya teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini hanya sekedar sebuah cerita yang intinya saya mau menyampaikan sama teman-teman adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kita bersama ini, yaitu adalah dengan merubah ulah perilaku kita. Kita mau tergantung dengan obat dan sebagainya, di satu sisi tidak ada masalah karena ada satu urgensi di sana. Tapi tantangannya daripada kita memakai alat bantu dari luar itu hanya akan meredakan gejalanya, hanya akan meredakan permasalahannya, tapi tidak menyelesaikan istilahnya akar permasalahannya yang tidak diselesaikan. Ya, jadi sekali lagi akar permasalahan bisa diselesaikan kalau bayangin seluruh masyarakatnya di Indonesia pola hidupnya sehat, apa yang terjadi teman-teman? Kadang-kadang orang suka bilang, oh itu masalahnya udah tua, oh itu masalahnya udah gemuk, oh masalahnya dia ngerokok, masalahnya ini, masalahnya itu, kita jadikan sebagai justifikasi pembenaran. Padahal sesungguhnya tubuh manusia tidak selemah itu. Terlepas daripada teman-teman hari ini masih merokok, terlepas dari teman-teman hari ini gemuk, terlepas daripada teman-teman hari ini masih mengkonsumsikan alkohol, terlepas dari teman-teman tidak berolahraga, tapi saya katakan satu hal, yaitu adalah tubuh manusia tidak selemah yang kita kira. Selama teman-teman nggak stres, teman-teman pasti kuat. Problemnya adalah ketika kita mengaktifasi yang namanya sympathetic nervous system, ketika modenya fight or flight, ketika kita merasa terancam karena opsi cara pandang yang melemahkan hati yang setiap hari yang kita tebarkan hari ini, karena kita salah paham terhadap situasi ini, wajar kalau imunitas kita turun. Dan imunitas kita turun, akhirnya apa? Si oportunis akan mengambil kesempatannya. Jadi ingat sekali lagi teman-teman sekalian, di satu sisi bisa terjadi masyarakat kurang disiplin dalam menjalankan protokol sehat dari luarnya, tapi masalah sesungguhnya ini hanya sekedar mungkin lebih kepada pengamatan saya yang mungkin terbatas ya teman-teman, ya boleh diterima boleh tidak, tapi tanpa kita sadari kita membuat satu sabotase dari dalam. Makanya kenapa seolah-olah sebuah oportunis ini kelihatannya makin hari jadi makin berbahaya atau makin memberatkan. Karena apa? Karena kitanya memberikan kesempatan kepada dia. Oleh sebab itu, jaga perilaku kita rubah perilaku itu, siapapun tidak akan bisa mengambil kesempatan pada diri kita. Ingat sekali lagi, bangsa yang kuat berasal daripada masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat berasal dari keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat berasal dari ibu dan individu yang bertanggung jawab, ingat proaktif terhadap ulah perilakunya sendiri, dan kita bersedia untuk hidup dan dari konsekuensi yang kita pilih. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah.